Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da. Wa haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Pendengar setia 90 FM serta pemirsa dengan perintah yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita hingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita di 90 FM Radio Ambal Denta. Suara Syaris Ramadan dalam 3 program Bincang Ramadan edisi hari ini di lembar yang ke-24 Ramadan 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Pendengar siang, kembali Bincang Ramadan akan hadir kurang lebih selama 60 menit ke depan dan tentu saja salam tidak sendiri karena hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah sampai saat ini setia untuk menemani malam-malam Ramadan kita dengan memberikan pencerahan kepada kita. Beliau adalah yang mulia Kiai Haji Muhammad Zainul Arifin Zain yang lebih kita kenal dengan Gus Zainul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini tanpa terasa atau sudah 24 gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, dan ini sudah menjelang akhir-akhir Ramadan babak finalnya. Masya Allah, mudah-mudahan sampai masuk final terakhir sebagai pemenang tentunya harapan kita. Kemenangan. Baiklah pendengar saya, untuk opening kita di hari ini mari kita simak pemaparan dari narasumber kita. Monggo Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa, pemerhati TV Ambel Denta dimanapun berada. Waktu terus berjalan, hari demi hari telah kita lewati di bulan Ramadan ini sampai malam hari ini kita telah berada di malam yang ke-24 seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz Salam tadi. Tidak terasa kita hampir saja berada di puncak yang terakhir di bulan Ramadan. Hanya tersisa 5 sampai 6 hari lagi Ramadan akan benar-benar pergi meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan itu kepergiannya bukan untuk selamanya bagi kita, tapi kepergian untuk kembali bertemu di tahun yang
akan datang. Mudah-mudahan Allah masih berikan kita umur panjang, kesehatan tentu saja, dan semoga juga diberikan kekuatan untuk bisa kembali mengisi bulan Ramadan yang akan datang dengan segudang kegiatan yang lebih baik daripada sekarang. Para pendengar pemirsa Radio Ampel Denta dimanapun Anda berada, bulan Ramadan di situ ada ibadah-ibadah yang khusus yang tidak ada di bulan selain Ramadan. Di antaranya adalah perintah untuk berpuasa. Di antaranya lagi adalah mengeluarkan kewajiban zakat fitrah. Ini ibadah khusus yang ada di bulan Ramadan, dan di penghujung Ramadan kita juga dianjurkan, disunahkan untuk banyak bertakbir, bertakbir kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur yang besar kita kepada Allah atas kita diberi kesempatan untuk menjalankan Ramadan, diberi kekuatan bisa berpuasa, dan baru saja melaksanakan zakat fitrah. Ini puncak dari semua prosesi ibadah dalam satu bulan di bulan Ramadan. Ini ibadah-ibadah khusus yang ada di bulan Ramadan yang tidak ada di sana. Ini membuktikan ibadah ini memang spesial karena ditaruh di dalam bulan yang istimewa. Puasa Ramadan. Dan bukan rahasia lagi, banyak di antara kita, di tengah-tengah kita, di sekitar kita yang mengaku Islam tapi tidak menjalankan puasa. Sungguh disayangkan. Padahal puasa ini adalah rukun Islam. Terus gimana dengan keislamannya? Ini masih melihat motivasi dia tidak berpuasa. Kalau tidak berpuasa karena uzur, seperti sakit, atau bepergian, atau mungkin bagi wanita yang lagi berhalangan dan sebagainya, ini tidak ada masalah. Yang menjadi masalah niki, jika kita tidak berpuasa, menganggap tidak puasa ini tidak apa-apa. Padahal ini ulama sudah sepakat, wajib hukumnya. Nah, ini yang bisa menjadikan dia keluar dari Islam. Karena itu kami dari Studio Ampel Denta memberikan apresiasi yang tinggi bagi saudara-saudaraku yang seiman dimanapun Anda berada, yang sampai saat ini masih terus semangat mengerjakan puasa, dan kami juga berdoa mudah-mudahan bisa menyelesaikan puasa Ramadan 1 bulan penuh ini. Nah, ini memang yang dikatakan Nabi tuba liman shoma Ramadan. Beruntung sekali. Orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, dia berpuasa di dalamnya. Karena puasa Ramadan ini bukan hanya menjadikan dosa kita diampuni di sepanjang Ramadan, tapi dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Jadi yang kemarin pernah kita sebutkan di dalam kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, juga disebutkan dalam kitab At-Ta'rifat yang ditulis oleh Syed Ali bin Muhammad Al-Jurjani. Disebutkan satu hadis, man shoma yauman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Fa idza tamma Ramadan lam yuktab alaihi dzambun ilal haulil akhir. Fa in mata qabla Ramadan akhir jaa yaumal qiyamati wa alaihi wa laysa alaihi dzambun.
siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, maka dosa-dosa dia yang lalu dan yang akan datang diampuni. Maka apabila Ramadan itu telah selesai, tiap hari berpuasa Allah sampai dia menyempurnakan walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa Ramadannya. Lam yuktab alaihi dzambun ilal khaulil akhir, maka Allah tidak mencatat satupun dosa bagi dia sampai datangnya tahun yang akan. Sehingga fa'in mata qabla ramadhana akhir ya yaumul qiyamati walaysa lidzam. Sehingga apabila dia mati sebelum datang Ramadan yang akan datang, maka kelak dia dibangkitkan dari kubur menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Ini yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dan dosa yang belum datang sudah diampuni, artinya 1 tahun ke depan kita ini tidak dicatat dosa loh. Kalau puasa kita ini diterima. Seandainya kita mati sebelum datang Ramadan berikutnya, maka kita tidak membawa dosa. Ini beruntung sekali bagi yang mau berbuat. Jadi ini motivasi saudara-saudaraku yang seiman dimanapun. Jangan sampai kendor, jangan sampai menurun semangat berpuasa. Ini kita sudah melewati 23 hari, tersisa 5 hari atau 6 hari. Mudah-mudahan kalian berdoa dari sini, mudah-mudahan senantiasa diberikan pertolongan kekuatan oleh Allah, bisa menjalani puasa sampai di hari yang terakhir. Dan perlu diketahui juga di dalam bulan Ramadan ini ada ibadah khusus yang lainnya, ini mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini termasuk zakat yang menjadi rukun daripada Islam. Kita tahu Islam ini berdiri di atas 5 pilar. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila wa sabila al-Bukhari Muslim. Islam ini berdiri di atas 5 pilar. Ini di atas 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, haji bagi yang mampu dan berpuasa di bulan Ramadan. Di sini zakat ini ada 2, ada zakatul mal, ada zakatul saum atau zakatul Ramadan atau zakatul fitrah atau zakatul badan. Nama lain zakat fitrah banyak sekali. Zakat puasa, zakat Ramadan, zakatnya badan, zakat fitrah. Nah ini termasuk rukun Islam. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian ulama, sebagian qaul, madzhab Maliki ini zakat fitrahnya termasuk sunnah. Karena kewajibannya sudah dihapus dengan datangnya perintah zakat mal. Jadi zakat fitrah didahulukan. Perintah zakat fitrah yang pertama di zakat fitrah, kemudian turun perintah zakat mal. Zakat fitrah ini fardu karena mengambil satu hadis Nabi riwayat Abu Dawud wa Ibnu Majah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lisaimi anil lahwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Waman addaha qabla sholati fa hiya zakatu maqbulah. Waman addaha ba'da sholah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah mewajibkan, memfardukan bagi orang yang berpuasa untuk membayar zakat fitrah dengan tujuan untuk membersihkan kotoran-kotoran puasa kita yang di saat kita puasa kita sering berkata-kata, berbuat yang sia-sia, bahkan berbuat yang kotor, fasik. Ini seringkali orang berpuasa. Hanya
kekurangan-kekurangan seperti ini ketika kita berpuasa ini akan ditutup oleh zakat ini. Jadi ibadah zakat fitrah ini penyempurna dari ibadah puasa. Jadi seandainya ada orang yang berpuasa tapi tidak bayar zakat fitrah, atau zakat fitrah tidak berpuasa, tidak bisa. Ini satu rangkaian. Wah, tu'matan lil masakin. Fungsi zakat fitrah diantaranya adalah untuk melatih diri kita agar punya sifat belas kasih kepada orang-orang fakir miskin, agar mendidik diri kita menjadi orang yang suka memberi. Ini mendidik. Dan ketahuilah yang dinamakan zakat fitrah, faman ada qabla sholati fayya zakatun maqbulah. Jika dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, maka inilah zakat yang diterima. Artinya zakat yang bisa memberikan khasiat-khasiat zakat fitrah kepada orang yang mengeluarkan. Adapun kalau dikeluarkan setelah sholat, maka ini namanya sodako. Artinya tetap zakat, tapi fadilahnya fitrah, zakat fitrah ini sudah hilang. Padahal zakat fitrah ini fungsi menyempurnakan. Dalam satu hadis lain ada banyak fungsi zakat fitrah. Disebutkan dalam satu hadis ada 10 manfaat orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Man a'ta shadaqatal fitri kana lahu asyratu asya. Siapa yang melakukan zakat maka bagi dia ada 10 perkara. Al awal yadhuru jasadu aniz dzunub. Orang yang membayar zakat fitrah itu akan mensucikan hatinya dari dosa-dosa. Jadi menghapus dosa. Yang kedua, ya'tiku anin nar. Orang itu terbebas dari api neraka. Yang ketiga, wa yasiru shaumu maqbulan. Zakat fitrah menjadikan puasa diterima. Warabi' yastaujibul jannah. Zakat fitrah menjadikan orang tersebut wajib masuk surga. Yang kelima, wa yakhruju min qabrihi aminan. Zakat itu zakat fitrah yang keluarkan jadikan dia nanti saat keluar dari kubur menghadap Allah dalam keadaan aman dari ketakutan, dari keburukan-keburukan pada hari kiamat. Yang kelima, yang keenam, wa yuqbalu ma'amila minal khairati fitil kasar. Zakat fitrah itu menjadi sebab diterimanya amal-amal yang kita lakukan selama 1 tahun. Ini bukan hanya puasa yang diterima, tapi amal kebaikan kita selama 1 tahun. Yang ketujuh, tajibu lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang itu wajib kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari saya, kata Nabi. Yang kedelapan, wa yamur ala syiratikal barqil khatib. Fungsi zakat fitrah adalah jadikan orang itu bisa melewati siratal mustaqim secepat kilat yang menyambar. Yang kesembilan, wa yurjahu mizanuhu minal hasanah. Zakat fitrah akan menjadikan timbangan amal baiknya menjadi berat. Yang ke-10, wa yamkhullahu ismahu min diwanil asqiya. Allah akan menghapus nama dia dari daftar orang-orang yang celaka. Para pendengar pemirsa Radio Ampel Dentah, di sini kami mengingatkan di penghujung Ramadan ini selain kita dituntut meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita yang belum pernah kita lakukan di awal dan pertengahan ini, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena di situ Allah menyelipkan di antara 10 malam yang terakhir itu ada 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 10 bulan. Hanya di sini kita disuruh memperbanyak ibadah selain di situ ada Lailatul Qadar, karena selain itu juga ini adalah fase puncak, fase final yang menentukan
semua hasil bulan Ramadan. Dari awal pertengahan, yang dinilai ini adalah akhirnya. Ini yang perlu diperhatikan juga adalah zakat fitrah. Dan ingat, kalau bisa zakat fitrah dibayar sebelum sholat Idul Fitri. Memang hukum membayar zakat fitrah ini terbagi atas 5 dalam hal kebolehan mengeluarkan dalam waktu pembayarannya. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ini membayar zakat fitrah ini bisa dibayar sejak awal Ramadan. Ini hukumnya jawaz. Ada hukumnya wajib itu ketika telah masuk hari terakhir bulan Ramadan, yakni malam takbiran, sampai sebelum masuknya waktu subuh. Ada waktu sunnah setelah masuk subuh sampai sebelum sholat Id. Ada makruh ini dibayar setelah sholat Id, tapi sebelum matahari terbenam. Ada haram, ini dibayar saat terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Ini sudah kena dosa, tapi wajib dibayar. Maka kalau makruh setelah sholat, sah, tapi tidak ada fadilah zakat fitrah. Jadi setidaknya kita bayar sebelum sholat Idul Fitri. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Semuanya, yang besar, yang kecil, laki, perempuan. Ini berkewajiban, asal satu, dia mendapati sebagian Ramadan dan sebagian hari raya. Artinya dia masuk di bulan Ramadan dan masuk di malam takbir. Nah, ketika hari terakhir matahari terbenam, kemudian dia masih hidup, lah orang yang di sini wajib dibayar zakat fitrah. Tapi kalau hanya mendapati Ramadan saja atau Idul Fitri saja, maka dia tidak diwajibkan dikeluarkan. Misalnya dia mendapati Ramadan tapi tanggal 28 dia meninggal dunia, ini tidak wajibkan bayar. Atau dia bayi lahir setelah malam takbiran, tidak mendapati Ramadan tapi mendapati hari raya, ini tidak wajib. Yang wajib ini mendapati sebagian Ramadan, sebagian hari raya. Ini laki belum kecil, besar, yang tidak wajib yang masih di dalam perut, jadi tidak wajib. Nah, kalau yang kecil perempuan ini yang membayar, kalau istri ya suami, budak atau ini majikan, wajib dibayar. Dan yang kedua, dia mempunyai kebutuhan untuk hidupnya 1 hari di tanggal 1 Syawal, memiliki kelebihan. Misalnya di 1 Syawal dia sehari butuh uang 200.000, tapi dia punya lebih dari 200.000, ini berkewajiban membayar zakat fitrah. Jadi saudaraku yang seiman, dimanapun Anda berada, pendengar, pemirsa, pemerhati TV Ambil Denta, dimanapun Anda berada, puncak dari prosesi semua perjalanan ibadah kita selama 1 bulan di Ramadan ditutup dengan di malam terakhir Ramadan kita diperintah oleh Allah untuk memperbanyak bertakbir. Aksiru minat takbiri lailatul aid fa innahu yuhdimuz dzunuba hadman. Ketika malam hari raya, perbanyaklah bertakbir. Karena sungguhnya bertakbir di malam hari raya itu bisa menghapuskan dosa. Hadman, merubuhkan dosa-dosa semuanya. Ini bertakbir, ini sering kita, ini sudah terjadi di Indonesia, bisa di masjid, di jalan, di mana saja. Jadi ini sebagai penutup semua rangkaian ibadah selama Ramadan, dengan terakhir kita hidupkan malam hari raya. Sekarang menghidupkan malam 10 hari yang terakhir.
nanti ada saatnya menghidupkan malam puncak dari perjalanan 1 bulan Ramadan kita ditutup dengan Ihya'u Lailati Aidil Fitri. Ini salah satu malam yang istimewa juga. Imam Ad-Dailami wa Ibnu Asakir membawakan satu hadis Nabi, man akhya al-layaliyal arba wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 4 malam, maka wajib bagi dia surga. Apa 4 malam? Lailatul Tarwiyah, wa Lailatul Arafah, wa Lailatul Nakhr, wa Lailatul Idul Fitri. Jadi siapa yang menghidupkan 4 malam, wajib bagi dia surga. 4 malam itu adalah malam Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, malam Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, malam Hari Raya Besar tanggal 10 Dzulhijjah, dan malam Idul Fitri. Nah, ini jangan dilewatkan, ini puncak. Puncak kita diperintah puasa, zakat fitrah di bulan Ramadan, kewajiban-kewajiban yang lainnya yang tidak dikhususkan di bulan Ramadan seperti sholat dan lain sebagainya. Itu semua dengan tujuan untuk membentuk kita agar meraih tempat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu mencapai derajat orang-orang yang bertakwa, dan yang kedua mencapai derajat orang-orang yang pandai bersyukur nikmat. Seperti yang disebut Allah, perintah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan bertakbir mengakhiri rangkaian puasa kita di bulan Ramadan dengan bertakbir ini agar kita menjadi manusia yang pandai bersyukur nikmat. Kita tahu bisa berpuasa ini anugerah. Sebenarnya berat kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Kita lihat sendiri. Jangankan selain Islam, orang Islam sendiri banyak yang tidak berpuasa. Di Indonesia nih Islamnya berapa? Waduh, 98%. Tapi sing Islam tenanan itu bisa dihitung. Nah, ini. Jadi sekali lagi kami ingatkan, tetap semangat menjalani puasa. Tetap semangat menyelesaikan rangkaian ibadah selama Ramadan, lebih-lebih di 10 hari yang terakhir seperti malam hari ini. Dan jangan lupa di penghujung Ramadan mengeluarkan zakat fitrah dan menghidupkan malam hari raya dengan bertakbir, dengan sholat. Karena siapa yang menghidupkan malam hari raya, maka wajib dia masuk. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai akhir bulan Ramadan, sampai kita bisa bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan ditutup dengan sholat Idul Fitri. Amin. Allahumma amin. Baik, pendengar sehat, demikian tadi opening kita di Bincang Ramadan edisi hari ini. 3 poin. Yang pertama adalah barang siapa yang meremehkan perintah Allah, dia akan masuk ke kategori murtad. Kemudian yang kedua tentang kewajiban dan hikmah daripada zakat fitri, dan juga menghidupkan di malam hari raya Idul Fitri. Baik, pendengar, bincang Ramadan akan kita lanjutkan setelah satu tembang yang akan saya hadirkan. Kita rehat sejenak. Satu tembang akan saya hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ampel Denta Suara Syahati. Selamat Anda.
Pendengar 905 FM dan juga pemirsa TV Amperlinta yang dirahmati Allah, kembali di Bincang Ramadan bersama Gus Zainul. Gus, ini tentang yang Jiran sampaikan di awal tadi, Gus, ini masalah dengan orang-orang yang tidak mau berpuasa karena meremehkan atau merendahkan perintah puasa, ini kan termasuk kategori murtad. Sebenarnya yang dimasukkan ke dalam kategori murtad atau riddah ini apa saja, Gus? Ada banyak yang menyebabkan murtad ini ada dibagi dalam kitab Sulam Taufik ada 3 ya. Ada murtad bil i'tiqad, ada murtad bil qaul, ada murtad bil fi'li. Kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad ada murtad bil qalbi. Jadi murtad ini penyebab orang keluar dari Islam itu ada karena i'tikad. I'tikad ini kita meyakini sesuatu yang hukumnya sudah disepakati haram, dia yakini halal. Ini zina, homer ini semua sepakat. Sholat 5 waktu ini wajib, tapi dia meyakini tidak wajib. Ini yang menjadikan murtad karena keyakinan. Ada murtad karena ucapan, tidak percaya, misalnya tuso atau gak kroso, ini ucapan-ucapan yang menjadikan murtad ya. Hanya lewat ucapan, lewat perbuatan, seperti kita menyembah matahari, menyembah bulan dan sebagainya. Jadi kalau Ramadan, ya kalau berpuasa tadi ya, kalau kita meninggalkan meyakini tidak wajib, ini murtad. Kenapa? Karena ini udah sepakat, berbeda dengan yang masih khilafiyah. Kita misalnya tidak melakukan, meyakini tidak wajib, tidak apa-apa, karena ada yang memperbolehkan selama kita tahu siapa yang memperbolehkan. Tapi kalau sudah ittifaq, ini baru dia tidak mewajibkan, padahal sepakat wajib. Nah ini yang menjadikan
keluar dari Islam. Kalau puasa Ramadan semuanya wajib. Tidak ada yang memperbolehkan ya, untuk berpuasa, tidak ada yang memperbolehkan tidak berpuasa bagi mereka yang beragama Islam. Ini syarat wajibnya puasa kan Islam. Taklif ini akalnya sehat, dia sudah dewasa. Kemudian dia iqomah, artinya mungkin tidak dalam bepergian. Nah, yang itoah ini dia mampu kuat, tidak dalam kondisi punya penyakit kronis atau terlalu tua karena tidak mampu. Yang kelima, ini karena sehat. Jadi boleh kalau misalnya kita dalam keadaan sakit yang jika dipaksa berpuasa akan semakin parah. Ini alasan yang benar. Tadi tidak wajib. Artinya cuma wajib mengkodok. Kalau tanpa alasan 5 ini tidak boleh. Ini 5 ini kan syarat wajib puasa. Di Islam, taklif, mukim, iqomah, ito'ah, dan yang kelima adalah syikhah. Kemudian apa konsekuensi daripada orang yang telah murtad ini? Kalau murtad ya sudah hilang semua amalnya. Hilang semua amalnya. Betul, dan kalau murtad ini tidak menghilangkan kewajiban yang ditinggalkan, andaikan dia kembali Islam. Seperti sholat itu wajib dikodok semua. Berbeda dengan kafir asli yang belum pernah Islam. Kemudian dia masuk Islam, ya puasa yang dulu dia tidak berpuasa selama puluhan tahun umumnya masuk, belum mengenal Islam itu tidak wajib, tidak wajib mengkodok. Tapi kalau orang yang murtad ini kena wajib mengkodok. Kalau mu'alaf ini awal benar-benar awal kalau ya, yang mu'alaf kafir asli kan masuk. Tapi kalau murtad ini kan masuk Islam kan Islam nopo. Islam kumat balik aneh. Orang yang murtad ini dihukum sama Allah, bukan hanya amalnya yang hilang, yang dulu pahalanya hilang, bukan hanya itu, tapi setelah dia kembali masuk Islam lagi, apa yang ditinggalkan saat dia keluar Islam itu wajib dikodok. Tapi kan orang terkadang tidak tahu Gus, ketika apa yang dilakukan ini menyebabkan dirinya murtad. Ini bagaimana? Makanya itu di zaman-zaman akhir, makanya yang perlu dihati-hati ini adalah ucapan. Ucapan ini sering kali kita tidak sadar kalau ucapan-ucapan ini mengeluarkan kita dari Islam. Ini sudah dipesankan dalam kitab Sulam Taufik. Ini yang sering banyak terjadi di umat akhir zaman ini, murtad karena ucapan. Dan itu terkadang tidak disadari. Niatnya guyon ya, ini guyon. Guyon, apa-apa bujul ini padahal kayak di TV-TV itu ya. Kita lihat orang joget puasa-puasa, orang rangkulan, tidak apa-apa, bilang ini orang Islam. Padahal bukan istrinya, bukan muhrimnya. Betul. Nah, ini kan sepakat sudah ulama. Terus dia bilang boleh, ini kan tidak terasa. Ini kadang membuat murtad. Ini makanya hati-hati ya. Supaya aman ketika kita melakukan suatu ibadah, dianjurkan, disunnahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ditakutkan kita tanpa terasa sebelum kita ibadah kan melakukan hal-hal yang menjadikan kita murtad. Padahal ibadah ini kan syaratnya harus Islam. Makanya. Berarti sia-sia semua dong puasanya kalau tanpa terasa seperti itu. Nah, betul kalau kita kembali melakukan ibadah, dianjurkan untuk mengucap 2 kalimat barangkali kita tanpa terasa keluar dari Islam agar kita kembali masuk Islam, ibadah kita bisa diterima. Jadi itu dipesan hati-hati, berhati-hati. Murtad yang bikin kita murtad ada secara etikad, ada lewat ucapan, ada lewat perbuatan. Mungkin kalau lewat perbuatan tampak jelas. Tapi kalau yang ucapan atau itikat ini kan tidak tampak. Tidak terasa, kita tidak percaya, kita membenarkan kayak suudon ini boleh. Padahal ini kan ya tidak boleh. Tutup lah ini kan repot. Padahal
bohong, suudon, ini ulama sepakat ini perkara yang tercela dan dilarang oleh Allah. Hanya berhati-hati ya, berhati-hati. Nah, untuk menetralisir itu semua, perbanyak baca syahadat sebelum kita ini biar kita kembali ke situ. Masya Allah. Jangan hanya ketika akad nikah aja, mari bersama-sama asyhadu alla. Pernah sekali ya syahadat itu. Dipikir syahadat nih, kate kawin tak cek zino, ada sholat, ya ini syaratnya harus Islam. Baik Gus, cukup menarik ini Gus. Namun ini nampaknya sudah ada yang bergabung bersama kita Gus. Sebelum kita lanjutkan nanti perbincangan kita, yang sudah bergabung ini ada Mas Faisal yang ada di Pesapen ini Gus. Masya Allah, selalu aktif. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya, apa makna besarnya meraih kemenangan di Hari Raya Idul Fitri? Sementara bulan Ramadan sendiri adalah bulan yang melimpahkan rahmat. Matur nuwun Gus. Iya, terima kasih Mas Faisal. Yaumul Id, hari Yaumul Id ini ada diartikan kemenangan karena kita telah mengalahkan kesenangan nafsu kita. Yani makan, minum, ini kita mampu menahan diri. Kemenangan bukan sekedar kemenangan karena kita telah berhasil puasa, tidak makan, tidak minum, tapi bukan itu. Hakikatnya kemenangan adalah kemenangan kita dalam 1 bulan menahan diri kita dari berbuat maksiat. Itu intinya, ya. Jadi karena di sini tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan kemenangan karena kita berhasil tidak makan, tidak minum, menang dari menahan diri dari makan, dan bukan hanya itu. Jadi makan minum ini kesenangan nafsu yang mubah, tapi ada kesenangan nafsu yang wajib dijauhi, ya ini maksiat ini dan hakikat kemenangan. Nah, ketika kita meraih keberhasilan seperti ini, kita diberikan Yaumul Id, hari bahagia. Jadi bahagia itu karena kita telah berhasil menahan diri kita dari berbuat maksiat. Senangnya luar biasa. Itu Yaumul Surur. Al-yaum alladzi yaghfirullahu fihi dzunubakum wa yanzuru ilaikum birrahmah. Itu hari kemenangan. Hari ketika Allah telah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan hari Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Nah, untuk hari kemenangan ini hari bahagia, hari senang. Itu ada 5 macam. Yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, innalil mu'min khamsata ayat. Pengiman itu dikei 5 riyo. Yang pertama al-awwal al-yaum alladzi yamurru alaihi wa lam yuktab alaihi dzambun fa huwa yaumu aidin. Hari ketika dia melewati hari itu tidak melakukan satu dosa. Artinya bukan tidak melakukan dosa, tidak bisa. Nah, artinya dia melewati hari itu bersih dari dosa. Artinya dosa kita bertobat. Sehingga melewati hari itu 0, tidak mengalami minus. Ini adalah hari raya. Nah, inilah yang disebut hari raya yang sejati. Hari di mana pada hari itu Allah mengampuni dosa-dosa. Karena apa? Karena kita patuh kepada Allah, berpuasa selama bulan Ramadan. Bukan hanya berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi juga menahan diri dari perkara yang diharam. Ini yang dikatakan Nabi juga, yang dijelaskan oleh Nabi, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil maharim. Kalau kamu berpuasa, maka berpuasalah kamu, juga telingamu, matamu, dan lisanmu dari perkara yang diharamkan. Nah, inilah yang menghapus dosa. Ini hari raya pertama begitu bahagia kita saksikan. Pas riyo senengnya nopo ini terkadang senengnya ya itu tingkatan puasanya kan macam-macam gitu. Jadi angkat puasa wong awam ya gak mangan gak ngombe senengnya doir gitu. Mungkin oleh amplop seneng, pakaian anyar seneng, nek oleh ngersulo. Nek poso tingkat wong khusus ya, anggota
panca indera juga berpuasa dari yang diharamkan. Nah, hari raya khusus. Apa itu? Dosanya diampuni. Nah, kalau puasanya khawasul khawas, super khusus. Nah, ini bukan hanya panca indera yang berpuasa, tapi indera yang keenam ini juga berhati kita. Berpuasa dari memikirkan selain Allah, yang adanya Allah dunia beri total. Wis bengkel tutup, pabrik tutup, nyambut gawe tutup, hari sana ya tutup, gak hilang tok, tutup aja. Ini puasa indra lah, ini berbeda lagi, hari rayanya juga super khusus. Apa itu? Setelah selesai berpuasa 1 bulan, dia akan mendapatkan suatu keajaiban. Dalam hatinya akan dibukakan, tutup hatinya. Bisa menyaksikan Allah di dalam setiap apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia rasa. Nah, ini puasanya tingkat tinggi, elit, para elit. Jadi ini tergantung. Jadi hakikat hari raya ini ada dosa diampuni. Ketaatan lah, kan ada istilah laisal id liman labisal jadid. Ini bukan istilah, ini pernyataan para ulama. Ini pernyataan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Syekh Ahmad Bajuri. Hakikat hari raya itu bukan orang yang berpakaian baru. Kalau sekedar pakaian baru, kenapa menunggu hari raya? Setiap hari pakaian baru terus. Kan nunggu THR. Walakin nal-id liman ta'atu tazid. Hari raya itu hakikatnya adalah ketika kita selesai Ramadan, lanjut ke bulan berikutnya, bulan Syawal, ketaatan kita semakin bertambah. Itulah orang yang berhari raya. Nah, kemudian hari raya yang kedua, ini hari kemenangan. Tadi ditanyakan kemenangan itu maksudnya kemenangan apa? Kemenangan kita menahan diri kita dari berbuat dosa, maksiat selama Ramadan. Nah, sehingga kita mendapatkan kemenangan atas hawa nafsu kita. Nah, kalau kita berhasil, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah. Kita diberikan surga dunia, kita menjadi nikmat, merasa nyaman, taat, merasa nikmat. Ini adalah jannatun fid dunya wa jannatul fil akhirah. Besok kita akan menikmati semua prestasi, penghargaan selama kita di dunia beramal soleh. Puncaknya kita bisa memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hari raya yang pertama. Ada hari yang kedua nanti. Wasani al-yaum alladzi yakhruju minad dunya fa huwa yaumul idin. Yakhruju minabil iman fa huwa yaumul idin. Hari ketika seseorang keluar dari dunia dengan membawa keimanan, itu adalah hari raya. Yang ketiga, al-yaum alladzi yamurru 'ala sirati kal barqil khatif fa huwa yaumul idin. Hari ketika seseorang mampu melewati Shiratal Mustaqim, adalah yang bahagia. Melebihi hari raya yang pertama, kedua, ini sesuai tingkatannya. Yang ketiga, yang keempat, warafi al-yaum alladzi yadkhulu fi ilal jannah. Huwa yaumul idin. Hari ketika hari itu dia masuk ke dalam, tuh senenge ya. Karena di sini swarga niku malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati siapapun. Yang ada masuk wow, luar biasa. Makanya lo bahagianya loh. Dan puncak dari hari raya orang mukmin adalah al-ghamis al-yaum alladzi yanzuru fihi ila rabbih. Huwa yaumul idin. Hari ketika seseorang memandang Allah Subhanahu. Ini adalah puncak hari raya. Jadi ada 5 hari raya. Hari yang pertama ya ini, 1 tahun sekali kita ditunjukkan betapa bahagia. Ini hari bahagianya luar biasa. Esok melewati posoan seneng sama itu unjung seneng. Masih tua ya seneng ya. Tapi ya rada melorot agak cilik. Nah, nanti ada hari raya yang kedua, apa itu? Hari raya ketika kita mati membawa iman. Hari yang ketiga, ketika kita mampu melewati siratan, ketika banyak orang yang terpeleset, terjatuh, kita bahagianya luar biasa. Ketika kita masuk surga melihat sesuatu yang belum pernah kita
bahagianya luar biasa. Puncaknya adalah bertemu dengan Allah. Ini mengalahkan bahagianya hari raya pertama, kedua, ketiga. Ini namanya hari Yaumus Surur, hari kemenangan, hari bahagia. Kemenangan bukan kemenangan karena kita mampu sebulan tidak makan minum dari pagi sampai sore, tapi juga kita bahagia karena berhasil menahan diri kita dari berbuat dosa. Ini luar biasa makna daripada kemenangan, dan insya Allah mudah-mudahan kita memang dijadikan sebagai pemenang oleh Allah. Begitu Mas Mas Faisal yang ada di Pesapen ini doanya. Terima kasih Gus, dan semoga sehat-sehat selalu Gus. Amin. Kemudian ini yang kedua Gus, ada dari Mas Once. Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Gus, ibadah sholat apa untuk menghidupkan malam takbir menyambut Idul Fitri? Ini khusus sholat sunnah, ini apa? Sholat sunnah apa ini khusus untuk menyambut? Sholat sunnah menghidupkan malam hari raya Idul Fitri. Niat bahasa Indonesia aja, kalau enggak niat ini wajibnya di hati ya. Kita takbir di situ sekalian niat ingsun sholat nguripi malam raya Idul Fitri. Lillahi ta'ala. Niatnya ya sholli sunatan li ihya'i lailatul Idul Fitri. Ihya menghidupkan malam Idul Fitri. Kalau udah bisa ngerti bahasa Arabnya gimana? Ya 2 rakaat minimal. Mau sholat lagi monggo terus, ihya monggo, gak ada batasnya. Ada batasan. Yang penting kita hidupkan ini bukan untuk sholat saja, baca Quran, berzikir, berdoa, bertakbir. Makanya kita hidupkan untuk ibadah maksudnya. Pokoknya di malam Idul Fitri itu manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah. Nah ini minta di penjelasan kembali Gus tentang yang menghidupkan 4 malam tadi Gus. Ini ada 4 malam yang siapa menghidupkan malam ini untuk ibadah, wajib bagi dia mendapat surga. Ini hadis yang diriwayatkan Ad-Dailami wa Ibnu Asakir. Hadis Nabi, man ahya al-layaliyal arba wajabat lahul jannah. 4 malam yang siapa saja menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, maka surga wajib untuk dia. Lailatul Tarwiyah, Lailatul Arafah, Lailatul Arafah, Lailatul Nakhr, Lailatul Idul Fitri. Jadi 4 malam itu adalah malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Sudah dihidupkan dengan ibadah tadi. Di sholat dengan zikir, dengan ini seperti menghidupkan 10 malam terakhir kan. Bukan hanya sholat ini yang paling utama. Sholat ini yang paling utama. Sholatnya boleh dengan baca Quran, zikir, doa, istighfar, selawat. Yang penting memanfaatkan di malam untuk berzikir. Kalau zikir jangan diartikan tasbih diputer dong. Zikir itu kita ada komunikasi dengan Allah, kita ada munajat, berhubungan dengan Allah. Atau jika melihat keindahan alam dengan kemudian digunakan untuk tafakur kepada Allah, termasuk zikir. Iya, yang mengingatkan apa saja kepada Allah. Di kita manfaat di kita hidupan lewat kajian malam hari ini juga Ihyaul Lail. Ini kajian ilmu yang terkait dengan kembali kepada Allah. Beda kalau kita di sini bahas akik atau arisan, mungkin bahas arisan lagi. Bahas arisan. Sekarang narik tambah untung tambah rugi, yang pusing. Ya bukan ngerti Terus 4 tadi malam apa saja ini Gus yang dari 4 tadi itu Gus? Malam Tarwiyah. Malam Tarwiyah itu malam tanggal 8 gitu, malam tanggal 8 Dzulhijjah. Ada malam Arafah. Malam Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi yang 3 itu di bulan Dzulhijjah atau bulan haji, dan yang keempat ini adalah di bulan Syawal, awal Syawal gitu. Begitu Mas Once, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kemudian memanfaatkan dari 4 malam itu untuk
memaksimalkan ibadah. Masya Allah, ini tanpa terasa. Ini padahal perbincangan kita belum masuk yang kedua, yang tentang zakat fitrah. Tapi karena kita ini dibatasi oleh waktu, tanpa rasa kita sudah berada di menit yang ke-29 ini, Gus. Lepas dari 21 ini, Gus. Dan sebelum kita pamit undur diri, Gus, monggo closing statement-nya, Gus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar pemirsa Radio Ampel Denta, dimanapun Anda berada, Ramadan semakin tersisa, semakin menipis, atas Ramadan semakin dekat, segera berpamitan meninggalkan kita. Tapi kami juga mengingatkan, puasa kita harus tetap kita jaga, jangan sampai kita meninggalkan, ya tentu saja tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan. Karena meninggalkan puasa tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan secara syar'i ini sangat berat hukumannya, meskipun kaul yang paling masyhur itu adalah sehari di sahur sehari, tapi ada satu hadis tidak bisa diganti dengan puasa setahun. Ada yang berpendapat seperti Imam An-Nakhai, meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur itu wajib disahur dengan puasa selama 3.000 hari. Ada yang berpendapat Imam Sa'id Ibn Musayyab, sehari kita tinggalkan Ramadan tanpa ada uzur itu wajib tiap-tiap 1 hari disahur 30 hari. Ada yang Imam Rabi'ah, guru dari Imam Malik, 12 hari dan seterusnya. Artinya penting puasa ini manfaatnya ya kembali kepada kita sendiri, seperti yang kami sebutkan di pembukaan awal tadi. Puasa ini menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, sehingga tidak ada dosa sampai tahun depan. Seandainya mati sebelum datang Ramadan tahun depan, maka dia nanti menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Ini puasa Ramadan. Berikut juga zakat fitrah ini perlu diperhatikan. Kalau bisa dibayar takjil takdim ini lebih baik. Kalau menurut ulama salafus soleh, itu yang baik itu ya ditakdim, ditakjil, tidak menunggu sampai waktu wajib. Untung Imam Syafi'i ini mendapat Imam Syafi'i memperbolehkan membayar zakat fitrah sejak awal Ramadan. Berbeda dengan mazhab Maliki, mazhab Hambali, ini tidak diperbolehkan. Hanya diperbolehkan kurang 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Di malam ke-28 atau malam ke-29 atau malam 3. Karena 1 bulan kalau tidak 29 hari 3 hari. Ini mazhab. Kalau umpama dibayar tanggal 1 tidak bisa. Ini mazhab Maliki, Hambali. Ini harus kurang 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Kalau Imam Syafi'i enak sejak awal Ramadan. Nah, kalau Imam Abu Hanifah, 1 kaulnya boleh sejak awal Ramadan. 1 kaulnya sebagian boleh meski kurang 1 tahun atau 2 tahun sebelum kita masuk Ramadan. Artinya ini banyak pilihan. Tapi untuk lebih aman, karena fungsi zakat fitrah ini bukan hanya agar puasa kita diterima saja, tapi untuk menghapus dosa, untuk menjadikan amal kita 1 tahun diterima dan sebagainya tadi. Ya, mudah-mudahan yang terpenting kita nggak perlu sibuk memikirkan kapan Lailatul Qadar terjadi. Yang penting kita hidupkan malam-malam sisa Ramadan ini. Dan yang kedua, kita jalani puasa dengan baik. Kita tingkatkan kualitasnya. Mudah-mudahan dengan peningkatan kualitas Ramadan kita di penghujung puasa kita ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan puasa di awal dan pertengahan. Berikut juga kita lengkapi dengan mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyempurna
puasa kita, karena puasa ini perlu diketahui. Ada itu as-shaumu Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa kita ini masih ada di tengah-tengah antara langit dan bumi. Belum sampai naik ke hadirat Allah sebelum dibayarkan zakat. Jadi inilah menjadi alasan dikeluarkan sejak awal agar puasa kita ini juga bisa naik lah. Kalau sudah diterima, ini bisa memberikan manfaat kepada kita dalam kemaslahatan dan kebaikan dalam perjalanan kita mengarungi kehidupan ini. Kita bisa merasakan manfaat dari puasa kita. Seandainya tidak bisa, ya terakhir sebelum sholat Idul Fitri, ya mudah-mudahan kami dari studio doa untuk panjenengan sedaya, juga untuk diri kami sendiri. Mudah-mudahan Allah masih berikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk bisa menyempurnakan rangkaian ibadah Ramadan ini sampai akhir Ramadan, dan ditutup dengan kita menghidupkan malam hari raya serta melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama di masjid. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan, dan diberikan pertolongan oleh Allah sampai Ramadan berakhir. Allah menerima semua amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan sepanjang umur kita. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahumma fiqillah wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan baik pendengar siang 905 FM dan juga pemirsa TV MPL Delta yang dirahmati Allah. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pencerahan bagi kita, menjadi ilmu yang manfaat bagi kita, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah zahiran wa batinan untuk bisa mengamalkan